Konnichi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas lagi soal skincare karena kemarin aku berhasil menemukan salah satu penyebab jerawat yang sempat bikin aku bingung gitu, dan siapa tahu kalian mengalami masalah yang sama juga kayak aku. Jadi kalau misalnya kalian acne fighter, kalau misalnya kalian pejuang jerawat, kalian tonton video ini dari awal sampai selesai. Seperti biasa, sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, untuk hari ini kita akan balik lagi ngebahas skincare karena aku pengen nunjukin sama kalian, kemarin aku lagi ngetes skincare jerawat lagi. Sebenarnya aku niat nyoba skincare ini tuh udah lumayan lama, cuman memang si kulit wajah aku tuh lagi nggak berjerawat, jadi agak bingung kan ya kalau misalnya mau nge-review skincare buat jerawat tapi kulit wajahku lagi nggak jerawatan. Nah, kebetulan kemarin tiba-tiba muncul jerawat di sini dan juga di bibir gitu ya. Aku udah lama nggak jerawatan di bagian itu, dan aku pikir aku makan lagi normal, bahkan aku lagi mulai olahraga lagi. Aku sempat, ini ada apa ya? Ini kenapa ya? Nah, akhirnya terjawab sudah karena aku ngeganti model masker. Sebelumnya tuh aku pakai masker yang KN95, dimana si KN95 ini menurut aku walaupun agak sedikit ngap ya, agak sedikit ngekep banget gitu, tapi si masker ini tuh dia enaknya di bagian pipi aku tuh nggak kena gitu, jadi dia kena tuh cuma di bagian sini. Nah, kemarin-kemarin tuh suami aku bilang pengen nyobain masker model lain yang kira-kira lebih nyaman. Akhirnya aku mencoba masker ini, deng, ternyata ini adalah penyebab jerawatnya. Dulu aku pakai masker kain pun ternyata menyebabkan jerawat, sampai akhirnya aku ganti dari masker kain. Cukup lama sih sampai aku menyadari kalau jerawat aku disebabkan oleh masker kain. Banyak yang bilang, makanya Kak masker kainnya diganti per 3 jam. Udah aku lakuin. Masker kainnya harus bla 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 bla, cucinya pakai ini pakai itu, udah aku lakuin, tetap jerawatan. Jadi kayaknya memang kulit aku nggak bisa kegesek-gesek sih. Sampai akhirnya, nah masker ini tuh bentukannya tuh memang ngegesek, jadi nempel gitu. Sampai akhirnya jerawat muncul di bagian sini, di bagian sini, di sini, di sini, di sini. Nah, yang pertama aku nyadarin itu adalah karena ada jerawat di sini. Aku kalau misalnya jerawatan gara-gara makanan itu biasanya di dagu. Dan akhirnya aku mencoba skincare ini. Skincare itu udah viral sebenarnya, udah ada di mana-mana, udah banyak yang nyoba juga, banyak yang bilang bagus. Tapi sebelumnya kan aku udah jarang jerawatan, jadi aku kayak mau bilang bagus juga nggak bisa gitu, karena aku harus nyoba dulu. Nah, hari ini aku mau review sama kalian. Nah, ini aku liatin dulu si bentukan jerawatnya kayak gimana, karena seperti biasa kalau lagi jerawatan selalu aku foto. Nah, setelah dicobain produk ini, ternyata hasilnya bersahabat banget sama kulit wajah aku. Dan kulit wajah aku ini update-annya, selain dia itu membantu mengatasi jerawatnya, ternyata si produk ini tuh membuat kulit wajah aku lebih cerah juga. Dan yang aku suka, stepnya nggak terlalu panjang ya. Oke, untuk facial wash-nya sendiri, sumpah ya, ini facial wash nggak ada busanya sama sekali. Jadi kalau kulit kalian sensitif, kulit kalian terlalu kering, kalian wajib coba ini. Untuk si sabunnya sendiri, dia udah mengandung niacinamide dan juga udah mengandung salicylic acid. Satu botolnya itu isinya lumayan banyak, kayak ada 100 ml gitu. Ini tuh produknya terdiri dari 4, ada facial wash, terus ada juga tonernya, terus ada night cream, dan juga ada morning cream. Aku nyoba produk ini yang paling pertama dari facial washnya dulu, aku coba sekitar 3 hari. Dengan aku stop skincare yang lain karena aku pengen ngetes dulu, pengen tahu ini facial washnya apakah bikin kulit kering, bikin kulit jadi gimana gitu. Dan first impressionnya ternyata si facial washnya sama sekali nggak ada busanya. Jadi si facial washnya itu benar-benar bisa ngangkat minyak, bisa ngangkat sisa-sisa residu kotoran yang ada di wajah, tapi nggak ada si busanya.
dan hasilnya itu oke banget gitu. Jadi si kulit itu nggak kerasa kering, kulit tuh jadi nggak kerasa ketarik. Habis cuci muka pakai ini, si kulit itu terasa bener-bener nyaman. Selain itu, salicylic acid itu juga bisa mengatasi komedo dan juga whitehead. Terus ini tuh bagus juga untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah. Dan ada kandungan allantoinnya juga. Buat kalian yang punya kulit sensitif, nggak perlu khawatir. Kandungan allantoinnya ini tuh cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif dan juga kulit kering. Aku udah sering banget bilang sama kalian, kalau misalnya kalian berjerawat, kalian jangan cuma fokus sama serum, night cream, moisturizer, retinol, apa segala macam. Cek juga facial wash kalian, karena bisa jadi facial wash yang kalian pakai tiap hari, pagi dan sore, ternyata jadi penyebab jerawat. Mungkin kandungan deterjennya terlalu banyak, busanya terlalu banyak, jadi merusak skin barrier kalian. Nah, untuk produk ini tuh tenang aja, dia nggak bikin kering, dia nggak bikin kulit wajah kerasa ketarik. Oke, yang kedua yang mau kita bahas, ada tonernya juga. Banyak yang nanya sama aku, Kak, boleh nggak sih habis dari facial wash langsung ke serum? Menurut aku pakai toner itu wajib, karena si toner itu menyegarkan kulit. Terus kan habis pakai sabun itu kemungkinan pH kita tuh berkurang karena minyak-minyaknya keangkat. Nah, jadi si toner tuh kayak first step-nya banget untuk nyiapin kulit kita menerima skincare berikutnya yang akan kita pakai. Kalian coba bandingin saat kalian pakai serum tapi nggak pakai toner dulu, sama kalau misalnya pakai serum tapi kalian pakai toner dulu, itu hasilnya beda banget. Jadi si kulit itu lebih bisa nerima skincare yang akan dipakai setelahnya. Biasanya untuk tonernya sendiri langsung aku pakein ke tangan, terus udah gitu aku tepok-tepokin aja di wajah. Aku udah sering bilang kalau pakai toner aku udah jarang pakai kapas karena aku emang nggak terlalu suka nyampah untuk penggunaan toner. Dan ini tonernya ternyata bekerja dengan baik juga di kulit wajah aku. Untuk produk Airtos ini sengaja aku pakainya satu-satu karena aku khawatir lagi jerawatan nanti malah takut makin parah gitu ya si jerawatnya. Untuk tonernya sendiri ini tuh mengandung Spiraea ulmaria ekstrak bisabolol. Aku pernah nge-review produk yang mengandung bisabolol dan si bisabolol ini tuh bekerja dengan baik di kulit wajah aku. Produk ini tuh dengan kandungan anti akne bisa menenangkan kulit wajah. Kalau misalnya kulit kalian itu termasuk kulit yang gampang kemerahan, gampang inflamasi gitu ya, kegesek-gesek dikit kulitnya jadi merah, jadi jerawat. Nah, produk ini tuh cocok banget buat kalian karena untuk si toner ini di saat penggunaannya dia bisa menenangkan kulit juga. Dan yang pasti bisa mengontrol minyak. Jerawat itu kan penyebabnya adalah pori-pori yang tersumbat bercampur dengan minyak dan dia terkena bakteri sampai akhirnya muncul jerawat. Biasanya sumber bakterinya itu dari tangan kita ya. Buat yang belum tahu, bisabolol ini tuh adalah cairan berminyak dan tidak berwarna, berasal dari bunga matricaria, chamomilla, dan bisabolol ini tuh memiliki kandungan sebagai anti radang. Tadi aku udah sebutin, buat kalian yang punya kulit yang gampang inflamasi, cocok banget, dan ini tuh sangat cocok untuk yang kulitnya sensitif kandungan si bisabolol ini. Jadi boleh nih kalau kalian punya kulit yang sensitif, mulai sekarang kalau nyari skincare cek ada kandungan bisabololnya atau enggak. Nah, si bisabolol ini tuh bisa memaksimalkan penyerapan skincare yang akan digunakan setelahnya. Jadi ingat ya, setelah kalian pakai facial wash, abis itu pakai toner. Setelah menggunakan toner, aku nggak langsung pakai krim malamnya karena aku tahu kalau untuk skincare acne itu biasanya kandungan yang paling nampol dan paling wahnya itu di night cream. Jadi untuk produk itu aku simpen di yang paling terakhir karena aku agak khawatir takutnya malah breakout atau nggak cocok, karena itu zat-zat aktif itu biasanya ditaruh di night cream supaya bisa bekerja dengan maksimal di saat kita lagi tidur. Nah, kita bahas dulu untuk day creamnya. Untuk si day creamnya teksturnya itu dia krim, terus udah gitu wanginya lumayan kecium banget, tapi it smells so good. Jadi wanginya tuh enak banget, nggak mengganggu sama sekali. Dia ada efek tone up-nya sedikit pada saat pertama kali dipakai, tapi itu sama sekali nggak ganggu dan nggak bikin kulit wajah jadi abu-abu ya. Ini enak untuk dijadiin base makeup karena bikin kulit itu permukaannya jadi terasa lebih halus. Untuk kandungannya itu dia ada allantoinnya juga, ada galactosyl salicylate-nya. Untuk day creamnya ini dia udah ada pelindung dari sinar UV-nya juga dan bisa cukup menghidrasi kulit wajah. Untuk penggunaan produk paginya aku cuma ngetes kayak nggak sampai 3 hari sih, cuma 1 hari doang. Ternyata
ternyata it works, enak di kulit wajah aku langsung tambahin ke night creamnya, dimana si night creamnya ini tuh memang kandungan yang paling oke banget. Seperti yang aku bilang tadi di awal, dia tuh ada allantoinnya, dan si allantoin ini tuh bagus banget buat kalian yang punya kulit sensitif. Nah, dan ini yang terakhir nih, ini adalah menurut aku ini tuh kayak bintang utama dari rangkaian skincare-nya. Karena pada saat menggunakan produk night creamnya, aku benar-benar ngerasa hasil dan manfaatnya kerasa banget, terutama bikin jerawat cepet kering, dan juga yang paling kelihatan dia juga mencerahkan kulit wajah aku. Dan yang pasti si kulit wajah aku juga jadi terasa lebih halus. Ini kalau misalnya kalian perhatiin, kulit wajah aku tuh jadi lebih enak di make upin. Aku tuh sering banget merhatiin apakah sebuah skincare bekerja dengan baik atau enggak pada saat aku pakai make up. Karena kalau misalnya tekstur wajah lagi enak, tekstur wajah lagi halus, dan make up tuh kelembabannya lagi pas, make up tuh langsung nempel banget dan tidak ada tuh yang namanya make up itu jadi crack. Itu tuh ngaruh banget. Nah, untuk night creamnya sendiri, dia mengandung royal jelly, protein, dan juga mengandung niacinamide. Kalau niacinamide mah udah nggak usah dibahas lagi. Itu emang kandungan jagoan banget. Pokoknya ya, kalau skincare ada niacinamide-nya aja is a yes. Karena aku ngerasain banget manfaat niacinamide untuk kulit wajah. Kalau misalnya kita bahas mengenai royal jelly itu sebenarnya kita udah tahu bagus banget untuk dijadikan kandungan skincare, karena yang pertama royal jelly itu mengandung asam amino dan mineral protein, bisa membantu menyembuhkan jerawat dan menghilangkan bekasnya. Dan royal jelly itu bisa mencegah timbulnya flek hitam yang disebabkan oleh pigmentasi berlebih di kulit. Terus dapat juga membantu menghambat terjadinya transfer pigmen ke lapisan kulit yang lebih dalam. Dan yang aku suka dari produk Airtos ini, dia sangat-sangat bersahabat sama yang kulitnya sensitif. Jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif, nggak perlu khawatir, karena dengan kandungan allantoin, royal jelly, dan semuanya itu bisa menyembuhkan dan juga bisa bekerja dengan baik di kulit wajah kita. Kalau buat aku sih yang paling jadi favorit itu night cream, karena night creamnya itu bisa melembabkan kulit wajah aku juga dan bisa mencerahkan kulit wajah aku. Nah, sekarang aku tunjukin updatean kulit aku setelah aku menggunakan produk dari Airtos ini, supaya kalian bisa lihat gitu, apakah produknya beneran bekerja di kulit wajah aku atau enggak. Paling segitu aja videonya. Semoga video ini membantu dan bisa ngasih referensi untuk skincare buat kalian yang masih galau masalah skincare, masih bingung, aduh pakai produk apa ya, aduh aku kok nggak cocok-cocok pakai produk. Mungkin kalian bisa coba produk ini, kalau misalnya cocok, ini bakal bagus banget di kulit wajah kalian, oke? Kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar produk ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa langsung cek Instagramnya Airtos, dan kalian bisa langsung DM dan nanya-nanya. Bahkan mereka itu punya konsultasi melalui video call, jadi nggak perlu ragu lagi. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!